Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdia Menanda dari kelas 4 reguler 1 klaster 2F. Di sini saya akan membacakan hasil resume pertemuan 1 dengan pertemuan 7 untuk nilai UTS saya. Baiklah, saya akan membacakan materi pertemuan 1 dengan pertemuan 2, yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha yang dapat menentukan mengembangkan suatu kreativitas manusia untuk mendapatkan peluang usaha. Di sini juga ada konsep-konsep kewirausahaan, yaitu yang pertama kelincahan, yang kedua daya tahan, yang ketiga kecepatan, yang keempat kelenturan, yang kelima kekuatan. Materi selanjutnya yaitu tentang dimensi kompetisi kewirausahaan. Di sini terbagi menjadi 4 unsur, yaitu yang pertama unsur sikap mental, yang kedua keterampilan, yang ketiga ketelaksanaan, yang keempat kepemimpinan. Di sini juga ada ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama peluang onil, yang kedua peluang menentukan targetnya pasar, yang ketiga peluang yang benar-benar menentukan tidaknya perubahan target, yang keempat tingkat visibilitas. Materi pertemuan 3 itu tentang merintis usaha dan menganalisis model perkembangannya. Dalam melakukan usaha harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu jenis produk, yang kedua konsumen terhadap produk, yang ketiga daya beli konsumen, yang keempat jenis usaha yang akan dipasarkan. Ada dua fungsi peluang usaha. Yang pertama sebagai pedoman pencapaian manajemen usaha, yang kedua sebagai pedoman pengajuan modal usaha. Di sini juga ada kekuatan kelemahan peluang usaha. Yang pertama kekuatannya yaitu lebih fleksibel, yang kedua lebih memiliki kebebasan bertindak, yang ketiga tidak mudah goncang. Kelemahannya itu dalam bidang manajemen dan bidang teknologi. Materi keempat yaitu tentang organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan yang berorientasi laba. Organisasi laba adalah organisasi yang tidak mencukupi penciptaan laba. Di sini juga ada ciri-ciri organisasi laba. Yang pertama, sumber daya entitas, yang kedua menghasilkan barang dan jasa, yang ketiga tidak memiliki kepemilikan yang lazim. Adapun jenis-jenis organisasi nirlaba, yaitu yang pertama tidak terikat, yang kedua terikat permanen, yang ketiga terikat temporer. Di sini juga ada perbedaan organisasi laba dan nirlaba. Organisasi nirlaba mencakup anggota, klien, dan donatur, sedangkan organisasi laba mencakup hasil usaha organisasi tersebut. Organisasi non-profit terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama organisasi dalam bentuk undang-undang dan wewenang, yang kedua organisasi profit berbentuk swasta, yang ketiga organisasi swasta yang dikuasai pemerintah. Materi pertemuan kelima itu tentang konsep dasar pengendalian manajemen dan batasan-batasan pengendalian manajemen. Di sini juga ada pengertian pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu untuk mencakup tujuan perusahaan. Yang kedua ada konsep dasar pengendalian manajemen yaitu untuk mencakup tujuan atau sasaran telah ditentukan. Di sini juga ada langkah-langkah pengendalian manajemen. Yang pertama menentukan standar, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga mengembangkan kinerja sesuai dengan standar, yang keempat mengambil tindakan dalam menentukan perbaikan. Konsep dasar manajemen menurut bahasa Prancis kuno yaitu konsep menyelesaikan tugas melalui orang lain. Di sini juga ada batasan-batasan pengendalian manajemen, yaitu untuk formulasi strategi yang dilakukan manajer untuk melakukan pekerjaan dari level bawah maupun level atas. Materi pertemuan ke-6 itu tentang manajemen pengendalian usaha pelaku dalam organisasi. Di sini ada yang pertama ada tujuan kelarasan, yang kedua ada faktor informasi tujuan kelarasan. Di sini juga ada aspek-aspek pengendalian manajemen. Yang pertama ada aspek budaya, yang kedua gaya manajemen, yang ketiga organisasi informal, yang keempat persepsi dan komunikasi, yang kelima kerjasama dan konflik. Sistem pengendalian manajemen formal memiliki beberapa peraturan, yaitu yang pertama pengawasan secara fisik, yang kedua petunjukan pelaksanaan, yang ketiga sistem pengamanan, yang keempat sistem pengendalian tugas. Di sini juga tipe-tipe organisasi. Yang pertama organisasi fungsional, yang kedua organisasi unit usaha, yang ketiga organisasi matriks, yang keempat implementasi atas desain sistem. Di sini juga ada fungsi controller. Yang pertama yaitu mendesain dan menjalankan informasi, yang kedua menyiapkan laporan keuangan, yang ketiga menyiapkan dan menganalisis prestasi, yang keempat mengawasi prosedur internal dan eksternal, yang kelima membantu mengembangkan kemampuan. Materi pertemuan ke-7 yaitu tentang pusat pertanggungjawaban sama dengan pusat biaya dan pusat pendapatan. Pertanggungjawaban merupakan organisasi di mana dipimpin oleh seorang manajemen yang bertanggung jawab atas perusahaan. Di sini juga ada unit-unit divisi pusat pertanggungjawaban. Yang pertama,
hubungan antara output dan input, yang kedua efisiensi dan aktivitas, yang kedua peranan laba. Di sini juga ada tipe-tipe pertanggungjawaban. Yang pertama, pertanggungjawaban atas pusat pendapatan, pertanggungjawaban atas pusat, yang ketiga pertanggungjawaban atas pusat laba, yang keempat pertanggungjawaban atas pusat investasi. Selanjutnya yaitu ada pusat pendapatan, di mana hasil moneternya tidak sesuai dengan hasil inputnya. Sedangkan pusat biaya, hasil moneternya tidak dihitung dengan hasil outputnya. Di sini juga ada pusat biaya administratif, yang dimana pusat ini bertanggung jawab atas bantuan-bantuan yang disediakan oleh petanggung jawab. Pusat biaya penelitian dan pengembangan terbagi menjadi 5 permasalahan. Yang pertama yaitu masalah pengendalian, yang kedua masalah rangkaian suatu penelitian dan pengembangan, yang ketiga permasalahan program dan pengembangan, yang keempat masalah anggaran tahunan, yang kelima masalah anggaran pengukuran kinerja. Di sini pusat biaya pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya aktivitas, yang kedua adalah biaya penawaran. Baiklah, sekian dari hasil resume saya. Bila ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.